Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro, kabarnya bro? Luar biasa nih. Saya lagi di Cirebon, Kota Udang. Nggak tahu kenapa ada nama Kota Udang ya. Ada yang bilang gara-gara orang-orangnya suka makan udang. Katanya, nggak tahu juga bagaimana sejarahnya itu. Ini saya lihat fenomena menarik tuh, bagaimana resep awet muda. Nih di belakang saya ada orang-orang tua-tua berjalan-jalan. Kelihatannya pengen awet muda itu. Nah, saya sebenarnya juga sudah tua. tapi tapi nggak tahu, banyak yang bilang saya masih muda. Udah tua bro, anak saya 5, saya sudah punya menantu, hampir punya cucu. Tapi masih keren dong, ya nggak? Iya dong, siapa yang mau bilang saya tua? Nggak ada, kecuali saya sendiri. Gini bro, sekarang ini ada pandemi, ada nggak tahu kalau krisis ekonomi bener nggak, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas setiap saya ketemu sopir, ketemu pedagang, ketemu pengusaha, rata-rata sih mengatakan turun ininya, penghasilannya turun. Ya, apakah itu namanya krisis ekonomi saya nggak tahu. Tapi begini bro, agar awet muda itu sebenarnya soal cara berpikir, cara memahami masalah. Satu, ini tip awet muda ala peci miring. Satu, anggaplah diri Anda tetap muda walaupun sudah tua. Ya, orang muda gimana? Happy, senang, semangat, dan seterusnya. Yang kedua, kalau ada beban, ada masalah, seperti sekarang ini saya baca berita ada banyak perceraian, itu kan masalah. Terus banyak anak-anak stres karena terlalu banyak di rumah. Terus pemasukan turun, pengusaha pemasukan turun, pedagang turun pemasukan. Pokoknya ekonomi merosot. Gak usah khawatir bro. Cara mengatasinya supaya tetap awet muda, oke lah, itu anggap saja masalah. Tapi kan kita tahu siapa yang memberi masalah itu. Ya kalau bahasa agama, ya Tuhan sendiri yang ngasih masalah itu. Dan Tuhan juga menyediakan solusinya. Nggak percaya, punya utang piutang besar, atau habis memperkosa orang, atau apalah masalah korupsi misalnya, udah nggak usah dipikir, serahkan kepada yang membuat kita. Jadi pindahkan persoalan itu, jangan kita yang mikir. Biar orang lain yang mikir. Jadi kalau kita punya masalah korupsi, punya masalah apalah yang kita anggap kita bersalah dan berdosa, serahkan tuh kepada para pihak yang berhak. Ya paling tinggi serahkan kepada Tuhan. Jadi persoalan itu kita pindahkan ke pihak lain. Kalau kasus hukum, persoalan kita pindahkan ke lawyer, atau ke polisi, atau ke hakim. Nah kalau persoalan yang lebih tinggi lagi, pindahkan persoalan itu ke Tuhan. Yang ketiga, yakinlah bahwa setiap persoalan itu pasti selesai. Udahlah, pasti selesai. Bahwa selesainya misalnya kalau
orang korupsi selesainya di penjara, ya diterima. Nah, itu hukuman. Kalau misalnya masalahnya itu perselingkuhan dan Anda ketahuan bahwa Anda selingkuh, istri minta cerai atau suami minta cerai, ya terima hukuman itu walaupun Anda masih sayang sama pasangan. Diterima dengan ikhlas, yakinlah bahwa Anda akan tetap muda. Gimana nggak muda? Misalnya cerai, nikah lagi cari yang muda, gitu loh. Jadi hidup ini bikin mudah lah, jangan dipersulit. Sebenarnya yang membuat persulit itu kita sendiri juga. Kita ada gengsi, kita ada malu, kita ada ini. Nah gitu bro. Sementara sih menurut saya 3, tapi kalau boleh ditambah 1. Jadi kita harus yakin bahwa ada yang membuat masalah. Siapa? Tuhan. Dan siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Ya Tuhan juga. Nah saya sih ngajak istilahnya ya, kita ada yang menciptakan, ya pasti masa Tuhan gak bertanggung jawab. Saya suka bilang gini, duh Gusti, saya manggilnya Gus aja, Gus, maksudmu ya apa Gus, kok aku dikasih masalah? Mungkin Gusti menjelaskan, yo biar sampean itu kalau diuji itu makin takwa apa makin kurang ajar gitu kira-kira. Nah kira-kira gitulah sederhananya. Jadi ya saya sih menyarankan untuk kalau yang muslim ya banyak bersujud, banyak bersyukur, bersabar, tawakal gitu bro. Asik loh hidup ini, kita nikmati mumpung masih bisa ngopi, masih bisa makan enak, kita nikmati itu. Hidup itu prinsip banyak bersyukur. Semoga dengan banyak bersyukur katanya akan ditambahkan kenikmatan untuk kita semua. Gitu bro, asik bukan? Ya ini nggak ada dalilnya, nggak ada apanya, ini pengalaman aja lah dari saya, seorang Ahmad Bahar yang kebetulan dalam YouTube ini berakting sebagai peci miring. Ya selama Indonesia belum bener nih, hukum belum bisa ditegakkan, peci saya masih miring. Asik kan? Gitu bro, gak usah khawatir, Tuhan selalu bersama kita. Ayo kita bergembira, kita bahagia. Udahlah, kalau punya banyak utang atau punya duit yang lebih, kasihin orang lah. Punya uang banyak bingung lah sampean kan, kasihin saya mau juga saya. Nih saya kasih nomor rekening saya. Katanya enak aja. Ya memang enak kok hidup kok, jangan dibikin susah, hidup itu enak gitu bro. Mohon sedekah, subscribe, mohon di share, dan kalau Anda suka di like gitu ya bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.